satu gerakan di sini. Saya dengar juga ada yang anak jalanan sampai dijemur kemarin, ya. Kalau punya kreativitas ya. Karena ini masuknya ke tempat bagi siapapun, namanya rumah anak bumi, siapapun boleh datang, yang dari kelas manapun boleh datang. Nah inilah tempatnya. Jadi bersyukurnya teman-teman dari mana-mana datang itu, ya dengan niat mungkin awalnya pengen kenal, pengen tahu lah. Gitu. Saya tertariknya Bung Ridwan, di sini anak-anak dari mana-mana datang ke sini. Terus di sini terus ada kegiatannya. Itu artinya kan untuk menghindari di Jakarta kan, umpama di Jakarta lah banyak tawuran, banyak ya pokoknya negatif lah, sehingga menghindari umpama dari narkoba dan sebagainya. Gimana komentar Bung Ridwan? Kenakalan itu karena tidak memiliki kegiatan, tidak memiliki ruang. Itu kenapa anak sebenarnya nggak ada anak yang nakal, cuman kesempatan ada teman yang ngajak, kadang-kadang gitu kan. Nah, karena tidak memiliki kegiatan positif, kreativitas tidak ada, akhirnya ya diajak tawuran ikut, diajak nyolongnya ikut itu. Nah, di sinilah kita coba kita buka saja siapa aja itu. Ya terutama teman, akhirnya kan mereka melihat teman-teman yang bikin ini, bikin lukisan, bikin karya, bikin apa. Bahkan ada yang tadinya tidak bisa menulis, akhirnya bisa bikin buku. Ada anak-anak di sini sampai punya buku. Oh, berkarya ya? Berkarya. Yang suka nulis siapa? Nulis. Akhirnya mereka bisa sampai bisa bikin buku, satu buku. Dan ada teman-teman juga dari mahasiswa datang kita membina, ikut bergabung, membina bareng-bareng. Tanggapan Bang Ridwan mengenai sekolah yang di rumah, itu kan sekarang lagi PSBB nih, Corona, sehingga edukasi dari pemerintah itu kan menganjurkan sekolah di rumah. Ya. Tanggapannya sendiri bagaimana? Sekolah, ya sekolah di ruang sekolah itu kan karena sistem, ya namanya perkembangan, namanya sekolah homestay yang disebut homestay itu kalau di negara barat itu sudah puluhan tahun. Alternatif Einstein itu disekolahkan sama ibunya di rumah, seorang Einstein, jadi tidak bisa mengikuti pelajaran yang lain di sekolah. Normal ya? Iya, akhirnya disekolahkan di rumah gitu, oleh ibunya sendiri. Nah, itu dari zaman kapan pun. Orang pintar itu. Ya, akhirnya padahal dia dikeluarkan dari sekolahnya karena tidak bisa mengikuti pelajaran. Ya. Nah, akhirnya dibimbinglah kembali ke rumah, menjadilah. Nah, sekarang ini kejadian ini karena COVID aja sebetulnya, karena masalah itu kan masalah dunia ya. Yang nggak bisa dihindari lah. Nggak bisa dihindari. Dan nggak masalah sebetulnya. Permasalahannya adalah karena kita orang-orang itu tidak juga belum bisa menggunakan aplikasi, atau masalahnya dengan pulsa yang nggak punya. Ya. Nah, saya pikir alternatifnya banyak, jadi tidak ada kekhawatiran kalau buat di sini pun di mana-mana kan bisa sekolah sebetulnya. Bagi saya pikir sekolah itu anak-anak bermain itu sekolah. Kita ini semua sekolah nih, kondisi kayak gini pun kita sekolah, tidak ada masalah. Ada ini, saya ingin setir dari pernyataan Menteri Nadiem. Jadi Menteri Nadiem itu berbicara, saya bisanya melihat ke depan, saya nggak bisa melihat ke belakang. Komentar Bung Ridwan bagaimana untuk anak-anak ke depan? Mati sejarah ya, nggak mau nengok sejarah ya. Ya, nggak benar. Kita ini ada beberapa pandangan ya. Pandangan itu kita bisa melihat dari sisi yang lain. Ya. Kalau mungkin dilihat dari sisi sejarah, mungkin dia nggak melihat sejarah, atau sisi politis beda-beda lagi. Tapi saya pikir dia seorang yang cerdas. Bagaimana melihat Indonesia ke depan, pendidikan ke depan itu, pendidikan Indonesia terutama, ya memang harus dirancang lebih jauh karena kita ketinggalan. Minat baca kita di Indonesia ini nomor 2 terakhir dari 62 dan 64 negara. Minat baca kita itu urutan kedua terakhir. Kedua. Jadi bagaimana itu kita harus melompat.
dengan pola-pola itu. Nah, kondisi saat ini kondisi yang harus berpikir jauh, melompat. Kalau kita mengikuti lagi, kita akan ketinggalan. Ya, arti mungkin yang disetir itu kan ke depan itu pendidikan yang mungkin ngikutin teknologi, Ya, pasti, Ya. pastinya. Mungkin ya nggak seperti pendidikan sebelumnya. Ya. Kemajuan teknologi. Ya, teknologi kita mau ikut negara manapun, kita akan ketinggalan jauh. Ketinggalan jauh. Makanya pola, ngomong pola. Dan selama ini kan, mohon maaf, bukan merujuk pada sejarah-sejarah yang salah, tapi sejarah itu selalu punya masa, itu punya sejarah sendiri. Makanya dengan lahirnya generasi-generasi muda yang berpikirnya sangat cepat mengikuti perkembangan zaman. Nah, Nadiem hadir saat ini, saya pikir nggak ada salahnya. Dia punya pola-pola seperti itu. Hanya mengkaget aja. Kita lihat sama seperti Belum bisa menerima ya? iya, sama seperti saat dulu Habibie membuat pesawat di Indonesia. Ya, nggak mungkin ya. Nggak mungkin, banyak orang menyaksikan itu. Tapi sih kalau teknokrat waktu itu, era itu, bagaimana gitu? Itu sudah bisa diciptakan. Dan kondisi sekarang, banyak orang terkaget-kaget dengan kondisi ini yang nggak bisa Betul, terima. betul. Jadi kita harus memandang pendidikan anak-anak ke depan itu secara optimis. Ya, Setuju ya, Bung Ridwan? sangat setuju. Karena gini, kita mau menyalahkan siapa? Karena lebih dan kurang pasti sudah ada, itu hukum alam. Nggak usah diulang, lebih dan kurang itu. Nah, tinggal kita mau sikapi seperti apa. Nah, selama ini kan kita selalu menyalahkan siapa, menyalahkan orang lain. Nah, kita sendiri nggak siap dengan kondisi ini. Nggak usah jauh-jauh lah. Pak, anak-anak udah punya kemampuan skill ini, katakanlah membuat sesuatu entah di seni. Nah, dia udah punya skill itu semuanya, tapi karena dia ketidakpercayaan diri di sekolah yang begitu banyak pelajaran yang harus dipelajari sehingga nggak fokus. Negara-negara maju itu dia fokus, katakanlah dia pintar di teknologi, itu terus yang dia, sehingga dia menjadi sesuatu. Dia melahirkan generasi-generasi yang memiliki karakter. Ya, Ya, harus karakter. harus punya karakter. Ada nggak sih pesan buat orang tua di Indonesia yang terkaitnya anak-anaknya kan pada suka tawuran, kayak kejadian kemarin itu kan? Ya gini sih, semua orang tua kepengen anak kasih kepengen yang terbaik. Hanya memang kadang-kadang orang tua tidak melihat secara optimal, tapi tidak ada yang disalahkan karena gini, kemajuan sekarang, generasi sekarang udah dunia itu dalam genggaman. Orang tua kan masih asik dengan dirinya gitu. Sedangkan anak-anak sekarang itu dunia ini dalam genggaman dia, sehingga informasi dari mana pun dia terima. Bebas ya. Iya. Sehingga orang tua kewalahan. Tidak gitu. Orang tua sibuk sendiri juga. Sibuk sendiri juga. Nah, ini saya pikir orang tua harus belajar kembali, bukan merangkul, tapi juga melihat penyadaran itu di ruang penyadaran bahwa anak tidak lagi menjadi duplikat dari orang tuanya, tapi anak memiliki masa depan sendiri. Jadi mungkin bisa saya simpulkan, mungkin rumah anak bumi ini bisa menjadi alternatif buat anak-anak. Setuju Bung Rizal? Ya mungkin seperti itulah ya. Tapi gini, ruang-ruang seperti ini dibutuhkan oleh anak muda, oleh anak generasi ya. Ruang-ruang seperti ini, ruang pas, karena mereka juga sedang di sini juga belajar. Artinya belajar itu, konotasi belajar itu kita lepas deh dari ruang kelas, ruang aula segala macam. Nah, belajar di alam ini memberikan banyak pelajaran. Nah, Bung Ridwan sendiri, terakhir nih pertanyaan, Bung Ridwan sendiri sibuk aktivitasnya selain mengasuh rumah anak bumi ini, tentunya kan bidang melukis dan kegiatan berkesenian itu kan cukup padat. Gimana Bung Ridwan mengatur waktunya? Bagi saya hidup itu mengalir ya, karena aliran itu nggak boleh dihambat.
saya tidak memiliki rencana-rencana yang besar, kecuali melakukan apa-apa yang bisa saya lakukan di depan mata. Melukis adalah pekerjaan, bukan hanya sebuah kegiatan, tapi menjadi darah. Ya, melukis adalah kesenian, adalah menjadi profesi pekerjaan yang buat saya itu perdana mulia. Jadi kuncinya jalanin aja. Jalanin aja. Mungkin demikian pesan singkat atau bincang-bincang singkat kita dengan Bung Ridwan Manantik, pemilik Rumah Nakbumi Galeri Seni, dan sampai ketemu lagi di bincang-bincang kita dengan tema-tema yang lebih menarik pada episode berikutnya. Oke, jangan lupa like and subscribe.